kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, masih membahas mengenai sensus pertanian yang dilakukan 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Dan untuk pada tahun 2023 ini, Pak Dirjen, akan dilaksanakan kembali sensus pertanian. Apa manfaat yang didapatkan bagi para petani dengan adanya sensus pertanian ini? Ya, jadi ada beberapa manfaat sebetulnya yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama adalah para petani sendiri, buat para petani ya, kemudian juga buat masyarakat Indonesia khususnya, tetapi juga saya kira ada manfaat buat dunia ya, buat dunia. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama buat para petani, jadi sensus pertanian 2023 ini akan mendata jumlah petani Indonesia beserta usianya saat ini. Tadi sudah saya sampaikan, kelihatannya kita memang mengalami pengurangan ya, jumlah petani kita, ya petani kita. Jadi anak-anak muda sekarang ini jarang yang mau masuk ke sektor pertanian untuk pekerjaan mereka. Ya bahkan dari sekolah-sekolah ataupun universitas ataupun jurusan yang mestinya dia bekerja di dunia pertanian pun banyak yang bekerja di dunia lain, ya, sehingga terjadi penurunan jumlah petani. Ya, jumlah petani juga ditambah oleh kurangnya lahan. Jadi kalau lahan pertanian kurang, ya ini juga secara otomatis akan mengurangi jumlah petani. Jadi mereka misalnya ini ya, lahan persawahan yang berubah menjadi pabrik, maka kan orang akan beralih pekerjaan dari tadinya yang ingin menjadi petani karena tanahnya sudah berubah jadi pabrik, akhirnya menjadi buruh begitu. Nah, kurangnya jumlah petani ini kan akan bisa berdampak terhadap tersedianya pangan. Ya kan petani adalah sumber pangan ya, selain lahan, selain bibit misalnya begitu. Nah, jadi dengan adanya data tentang jumlah petani, ya maka kita bisa melaksanakan program misalnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ya, program petani milenial. Ya, dengan adanya petani milenial maka mungkin jumlah petani kita bisa bertambah, tetapi di sisi lain dengan berkurangnya jumlah petani maka kita harus melakukan inovasi. Ya, inovasi bagaimana kita menggunakan teknologi. Ya, teknologi misalnya dengan lahan yang sedikit ya, tetapi bisa menghasilkan pangan yang cukup. Ya, tadinya sawah itu mungkin panennya tahun sekali, ya bisa saja 3 kali, 4 kali, mungkin 5 kali. Itu menggunakan teknologi tentu saja. Teknologi ini kan mengatasi keterbatasan jumlah orang juga begitu. Ya, jadi dengan tahu kita jumlah petani sekarang berapa ini, kita bisa nomor satu melaksanakan program petani milenial misalnya. Ya, nomor dua kita bisa menggunakan atau mengembangkan pertanian yang inovatif yang menggunakan teknologi. Dengan demikian maka kebutuhan pangan tetap tercukupi. Kebutuhan pangan buat siapa? Buat masyarakat Indonesia. Artinya manfaatnya juga ujung-ujungnya dengan data tentang pertanian ini, tentang petani, maka berujung juga pada manfaat yang didapat oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, yang ketiga, ya buat dunia kita bisa dengan data atau dengan sensus ini kita bisa mengembangkan sustainable agriculture, ya pertanian berkelanjutan. Ya bagaimana pertanian juga yang bisa mengurangi misalnya global warming begitu. Ya sehingga kita bisa berkontribusi. Ya sensus ini akan berkontribusi bagi dunia, ya bukan hanya bagi Indonesia. Ya, apalagi nanti dalam sensus nanti juga didata berapa sih kepemilikan lahan ya, berapa yang kepemilikan lahannya hanya 0,5 hektar misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masuk kategori petani guremkah dia, ya petani kecilkah atau petani konglomerat misalnya begitu. Nah, ini penting saya kira data-data seperti itu begitu. Baik, sehingga manfaat dari jumlah petani yang kita dapatkan ini bisa untuk melaksanakan beberapa program yang tentunya harus diiringi dengan inovasi teknologi sehingga pangan ini dapat tercukupi, dapat tersalurkan bagi masyarakat, dan tentunya ini juga untuk menjawab semacam isu pangan global, yaitu salah satunya ialah krisis pangan begitu ya Pak Dirjen. Pak Dirjen, dalam
pertemuan Bapak Presiden tadi menyebutkan kepada baik kepada BPS maupun kepada Kementerian Pertanian bahwa memang rentan 10 tahun ini terlalu lama untuk mengupdate data begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apakah memang sebaiknya dilakukan cukup 10 tahun sekali saja atau 5 tahun sekali begitu? Demikian Pak, seperti apa? Ya, saya kira ini perlu didiskusikan, ya, didiskusikan lebih lanjut karena sensus biasanya memang 10 tahun sekali. Ya, sensus 10 tahun sekali, tetapi kita kan melihat ada perubahan yang sangat pesat di berbagai bidang, termasuk sektor pertanian. Nah, ada baiknya didiskusikan apakah kita perlu mempersering sensus ini misalnya 5 tahun sekali, atau tetap 10 tahun tetapi ada sensus-sensus ataupun riset-riset, ya, pengumpulan data-data yang sifatnya lebih sektoral. Ya, misalnya setelah sensus ini tahun depan kita ingin mendata jumlah petani, ya, diupdate lagi dalam setahun ini perkembangannya seperti apa, atau jumlah produksi satu jenis pangan. Nah, itu bisa saja dilakukan. Saya kira para pakar ya ini bisa mendiskusikannya, arahan presiden tadi itu, ya, apakah kita harus lebih mempersering sensus pertanian kita, tidak cukup hanya 10 tahun sekali. Baik, intinya baik dalam rentan waktu berapapun diharapkan bahwa sensus pertanian ini dapat menghasilkan data yang tentunya terkini, akurat, dan terpercaya Pak Dirjen. Pak Dirjen, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.